Hi guys, how are you today? Mrs. Stacy hope that you are in a good condition and still have a great spirit for learning English at home. Today we will learn about comparison of quantity atau perbandingan jumlah. Masih sama seperti yang kemarin, yang kita bahas tetap tentang membandingkan sesuatu. Kita simak teorinya ya. Oke, sebelum ke perbandingan kita harus tahu pengertiannya dulu ya. Nah, pengertiannya adalah comparison artinya perbandingan. Quantity artinya adalah jumlah. So, if we combine these two sentences, comparison of quantity means perbandingan jumlah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah membandingkan dua hal atau lebih dengan memperhatikan jumlahnya. Jadi di sini yang dititik beratkan adalah jumlah atau quantity atau kuantitas dalam bahasa Indonesianya. Oke. Lalu kalau kita berbicara tentang quantity, sebenarnya itu ada dua jenis quantity atau jumlah. Itu ada dua jenis. Yang pertama adalah countable, yang kedua adalah uncountable. Lalu apa bedanya antara countable dengan uncountable? Berikut adalah perbedaannya. Kalau countable itu adalah jumlah untuk benda yang bisa dihitung langsung. Sedangkan uncountable itu adalah jumlah untuk benda yang tidak bisa dihitung secara langsung. Apa maksudnya bisa dihitung dan tidak bisa dihitung? Yang countable atau yang bisa dihitung maksudnya ketika kita menghitung benda tersebut, kita tidak memerlukan satuan hitung. Bisa langsung dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. For examples, mango, people, bicycle, dan lain-lain. Kalau yang uncountable bagaimana menghitungnya? Kita memerlukan satuan hitung. Contoh, gula, air, roti, bunga, minyak, uang, dan lain-lain. Kita tidak mungkin mengatakan gula itu menghitungnya 1 gula, 5 air, 7 roti, 1 bunga. Tidak seperti itu, tetapi kita perlu satuan. 1 kilo gula, 1 liter air, 5 potong roti, 2 ikat bunga, 1 kilogram minyak. Uang itu pakai rupiah satuannya. Itu yang disebut satuan hitung. Kilo, liter, potong, ikat, tangkai itu adalah satuan hitung. Nah, sampai di sini tahu ya bedanya antara countable dengan uncountable ya. Nah, lalu kalau melihat jumlah, apa yang bisa kita bandingkan? Nah, di sini ada tabel. Yang kita bandingkan yaitu keadaan jumlahnya. Apakah sama banyak? Apakah sama sedikitnya? Apakah lebih banyak? Apakah lebih sedikit? Look at the table. There are 3 columns. The first column is jumlah, and the second column is countable, and the last column is uncountable. Maksudnya adalah kalau kita mau mengatakan barang atau benda itu jumlahnya sama banyak, maka di dalam countable atau benda yang bisa dihitung kita bisa menggunakan as many bla 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 as. Kalau bendanya tidak bisa dihitung, kita bisa menggunakan as much as. Kalau bendanya sama sedikitnya, misalnya buku sama sedikitnya, karena buku bisa dihitung maka kita pakai as few as. Kalau misalnya yang sama sedikitnya itu uang, berarti as little as.
lebih banyak, more bla 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 than. Kalau yang uncountable juga sama, more bla 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 than. Lebih sedikit, fewer bla 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 than. Kalau yang tidak bisa dihitung, less bla 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 than. Nah, di situ ada titik-titik semua. Lalu titik-titiknya diisi dengan apa? Titik-titiknya diisi dengan sesuatu yang dibandingkan tadi, sama seperti pelajaran yang kemarin. Titik-titiknya diisi tentang topik yang dibandingkan. Tuh. Now we will go to the examples. Look at these 3 sentences. The first sentence said, Tony has 2,000 rupiahs in his pocket. The second sentence said, Dion has 2,000 rupiahs in his wallet. And the last said, Johnny has 5,000 in his bag. Tony mempunyai uang 2.000 di dalam kantongnya. Dion punya uang 2.000 di dompetnya. Johnny punya uang 5.000 di dalam tasnya. From these 3 sentences, there are the same topic. Ada topik yang sama, yaitu topiknya adalah tentang, iya betul, tentang uang. So, we can compare this quantity of the money. Kita bisa membandingkan jumlah uangnya. We can say with the sentence, Tony has as much money as Dion. Tony mempunyai uang yang lebih banyak daripada Dion. Di situ ada as much as. Kenapa kok pakai as much? Karena money atau uang itu adalah benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Lebih banyak, sama banyak untuk uncountable menggunakan as much as. Nah, money-nya itu adalah sesuatu yang dibandingkan atau titik-titiknya kalau yang di dalam tabel tadi. And then we can also make the sentences, Dion has less money than Johnny. Dion mempunyai uang lebih sedikit daripada Johnny. Kenapa di situ kok pakai less than? Karena sekali lagi money atau uang masuk dalam uncountable. Lebih sedikit dalam uncountable menggunakan less than. Yang terakhir, kita juga bisa membuat kalimat Johnny has more money than Dion and Tony. Johnny punya uang lebih banyak daripada Dion dan Tony. Nah, di situ pakai more bla 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 than. Bla bla blanya diisi dengan money atau sesuatu yang dibandingkan. Oke. Let's go to the next sentences. Nah, di situ ada contoh. There are 78 students on grade 7. There are 38 students on grade 8. And there are 40 students on grade 9. Nah, itu yang sama adalah topiknya adalah students, about students, tentang jumlahnya siswa. So we can say there are more students on grade 7 than on grade 8. Ada lebih banyak siswa di kelas 7 daripada di kelas 8. More than. Kenapa kok pakai more than? Dua-duanya sama, yaitu students itu kan tebel, jadi menggunakan more. Berikutnya, we can also say there are fewer students on grade 8 than on grade 9. Ada lebih sedikit siswa di kelas 8 daripada di kelas 9. Di situ pakai fewer than. Kenapa kok pakai fewer? Karena student itu adalah countable. Lebih sedikit untuk countable menggunakan fewer than. Itu ya. So far, is it clear for you? Oke, sekarang kita lihat perbandingan dari dua gambar. Look at the pictures. I have 2 pictures here. And can you guess what will we compare with
these two pictures? Kira-kira apa yang akan kita bandingkan dari dua ini? Ya betul, yang dibandingkan adalah anaknya, jumlah anaknya. So, can you say or can you make the sentences? Coba kalian buat kalimatnya, di pause dulu, lalu coba kalian buat kalimat perbandingannya. Kalau sudah, baru di play lagi. Nah, kalau sudah, kita cocokkan. Mrs. Eva has fewer children than Mrs. Adiela. Bu Eva punya anak lebih sedikit daripada Ibu Adiela. Is it your sentence? Apakah ini termasuk kalimatmu? Kalau bukan, maybe this one is your sentence. Mungkin yang ini, yang kedua ini adalah kalimatmu. Mrs. Adiela has more children than Mrs. Eva. Bu Adiela punya lebih banyak anak daripada Bu Eva. Nah, so far lebih jelas ya. Nah, I have two girls here. Yang pertama adalah Rina, yang kedua adalah Tina. Oke, what will we compare with these two girls? Apa yang akan kita bandingkan dengan dua anak ini? Ya betul, yang dibandingkan adalah jumlah jeruk di dalam keranjang, the oranges that they have. So, can you make the sentences? Bisakah kalian membuat kalimat perbandingannya? Coba di pause dulu, lalu buat. Kalau sudah, silahkan dilanjutkan, kita cocokkan. Ya, kalimatnya adalah Tina has more orange than Rina. And Rina has fewer orange than Tina. Ya. Nah. Oke, sudah jelas ya? Now, your turn to make the sentences here. I have these pictures. There are 4 kinds of fishes in the aquarium. So, what I want you to do is try to make a comparison of quantity, or try to make your sentences about comparison of quantity based on the picture. Saya ingin mengajak Anda untuk membuat kalimat perbandingan jumlah dari gambar ikan yang ada di dalam akuarium ini. Ada ikan A, ikan B, ikan C, dan ikan D. Coba kalian buat kalimat perbandingannya dengan menggunakan sama banyak, lebih sedikit, lebih banyak, dan seterusnya. Don't forget to write down your answer or your sentences on your book, and then try to read it clearly and send your answers via voice message to my WhatsApp. And I hope you will send your answers before 1 p.m. Okay, thank you very much. That's all for today. I hope you can understand, and if you don't understand anymore, you can ask me anyway. Yeah, and don't forget to stay at home, keep healthy, jaga kesehatan, tidak perlu kemana-mana kalau tidak sangat dibutuhkan. See you next time. Bye bye.